사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아. 난 네가 좋아 너도 나 좋아. Hi you guys, selamat datang kembali di Nancy's channel. So now you are watching Nancy's Talking di episode Belajar Hidup dari Drama Korea Part 3. Jadi di video kali ini kita masih akan membahas tentang drama True Beauty. Jadi mungkin bagi kalian yang udah nonton drama ini, kalian sudah tahu pemeran kakak si Jo Kyung, Im Hye Kyung. Dan kalian mungkin amazed dengan karakter yang diperankannya, atau mungkin ilfeel karena karakternya itu tidak sesuai dengan stereotype yang berkembang di masyarakat, di mana perempuan itu harus sopan, harus lemah lembut dalam tutur katanya. Dan yang paling penting dan akan menjadi topik pembahasan kita pada video kali ini, yaitu bahwa tidak dibenarkan perempuan mengutarakan perasaannya lebih dulu kepada lawan jenisnya. Ya, bahwa perempuan sejak dulu itu diidentikan harus menunggu, kalau berani ngutarain perasaannya dianggap agresif, nanti kalau ditolak malu-maluin, gak punya harga diri. Jadi orang-orang tuh berpikir ya sebaiknya kamu just swallow your feeling. Let just the man express his feeling first to you. Ya seperti kakaknya si Jo Kyung, di sini dia menyukai gurunya si Jo Kyung dan memberanikan dirinya untuk mengutarakan perasaan sukanya kepada gurunya si Jo Kyung. Dan bahkan dia orang pertama yang mengajak dating. Can you be like that? Kamu bisa nggak kayak gitu? Dan sejujurnya kamu pasti mau kan? Ya cuman kamu masih dengan stereotype itu bahwa perempuan itu harus menunggu. So yeah, there you go. Hidup dengan rasa suka yang bahkan kamu nggak tahu itu bakalan terbalas atau enggak. Justru sebenarnya berani untuk mengungkapkan perasaannya itu harusnya dinilai sebagai hal yang baik. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa jujur sama perasaannya sendiri, ya apalagi perasaannya terhadap orang lain. Jadi orang yang bisa mengutarakan perasaannya itu harusnya dianggap orang yang berani, orang yang tegas terhadap dirinya. Ya jadi selain stereotype gender yang tadi, ada juga faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu nggak berani untuk mengutarakan perasaannya. Ya salah satunya adalah faktor kedudukannya atau posisinya dalam suatu masyarakat. Misalnya dilihat dari aspek pekerjaan. Nah orang yang mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang lain itu pasti akan merasa lebih pede untuk mengutarakan perasaannya ketimbang mereka yang merasa jauh. Nah, actually this one is normal. Hal ini wajar. Kenapa? Karena orang yang dengan kedudukan lebih tinggi itu pasti memiliki self esteem atau kepercayaan diri yang lebih tinggi juga. Mereka nggak perlu takut untuk ditolak. Yes, that's the point. Takut untuk ditolak. Lah, kamu tahu dari mana kamu bakalan ditolak? Emang kamu tahu apa yang ada dalam pikirannya? Emang kamu tahu apa yang dia rasakan? Sadar atau enggak, itu sebenarnya hanya dalam pikiran kamu aja. Kenapa kamu harus berpikir kamu bakalan ditolak? Sedangkan kamu juga punya opsi untuk diterima. Jadi kan, you don't know what's gonna happen in the future, whether you're gonna be accepted or rejected. So no one knows. Jadi it just happen in your speculation. Sama misalkan kakaknya si Jo Kyung ya. Jadi kakaknya si Jo Kyung ini diceritakan sebagai seorang wanita karir yang bekerja di Move Entertainment dan bisa dikatakan dia punya penghasilan yang cukup lah. Sehingga mungkin hal ini yang membuat dia merasa dia ada di posisi untuk mengutarakan perasaannya. Beda halnya misalkan sama si Jo Kyung. Nah si Jo Kyung ini merasa nggak pede untuk mengutarakan perasaannya ke Suho, bahkan untuk menyukainya saja dia nggak berhak untuk gitu, karena dia pikir Suho dengan segala macam kesempurnaannya, sedangkan dia dengan segudang kekurangannya. Suho itu udah cakep, udah pinter, kaya pula, nah sementara dia jelek, nilainya pas-pasan, bahkan keluarganya juga nggak setajir Suho. Dia bahkan menyalahkan dirinya kenapa dia punya perasaan itu, sementara dia diyakini bahwa si Suho itu nggak bakalan mungkin menyukai dia. Pasti Suho itu lebih pilih orang yang selevel dengan dia. Nah misalkan di sini Sujin. Nah Sujin ini udah cantik, udah pinter, kaya lagi. Jadi dia merasa rendah, bahkan dia sometimes menyalahkan keadaan kenapa sampai dia terlahir menjadi seorang yang seperti itu. Tanpa dia tahu, ternyata si Suho ini juga punya perasaan yang sama
Suho juga suka sama si Jukyung. Jadi this is such like ini masalah klasik sih, yaitu komunikasi. Biasanya kita hanya percaya dengan apa yang kita pikirkan, sementara kita belum tahu apa yang orang lain pikirkan. Mungkin saja apa yang kamu pikirkan itu terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Kamu gak bakalan pernah tahu sampai kamu membicarakan itu dengan dia. So the point is, terlepas dari stereotype gender, feminism, terhadap perempuan, bahwa perempuan itu nggak benarkan untuk mengutarakan perasaannya lebih dulu terhadap laki-laki. I think, to me personally, it has nothing to do with that kind of gender. Gak ada hubungannya dengan gender, karena ini masalah perasaan, dan itu adalah naluri setiap orang untuk menyukai seseorang. Jadi, mencintai bukanlah sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kejahatan. Jadi kamu nggak usah merasa takut dengan hal itu, nggak usah merasa malu, kamu juga nggak usah merasa nggak pantas, bahkan nggak berhak untuk punya rasa itu. Cukup rasakan bahwa kamu sedang menyukai seseorang, don't deny it, akui, and go for it. Terlepas diterima atau tidak, terlepas kamu bakalan dianggap rendah atau bakalan dianggap murahan, dicap murahan oleh orang-orang di sekitar kamu, I think it's not the problem, it's not the point. Paling tidak kamu udah terbebas dari belenggu perasaan ketidakpastian yang udah menghantui kamu for maybe for ages, you see. So kamu diterima atau enggak, ya itu urusan belakangan. Oke guys, so that's it for today's video. Terima kasih udah mau menyimak sampai akhir. And apapun yang saya sampaikan dalam video ini is just based on my own self perspective, dan pasti kalian punya perspektif kalian sendiri terkait hal ini. So please let me know, put your comment down below. Don't forget to like and subscribe. So, akhir kata, bagi kalian yang sedang mencintai, bagi kalian yang sedang jatuh cinta, kamu sedang menjadi manusia normal. Dan kamu berhak untuk bahagia. And I'll see you guys on the next video. 출장 갔다가 생각나서 샀어요. 옷 딱 맞네. 이거 신고 나한테 오라고. 내가 잘해줄게. 나한테 와라, 한준우.